Kita semua tahu, saat hati kita terpikat pada seseorang, perasaan itu bisa sangat mengembirakan. Namun ketika mereka mulai menjauh atau bahkan mengabaikan kita, rasanya seperti dunia ini tiba-tiba gelap. Kekecewaan, kebingungan, dan bahkan rasa sakit bisa muncul begitu saja. Dalam situasi seperti ini, banyak dari kita yang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kita sebaiknya menghubungi mereka atau mungkin memberi mereka ruang? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dalam video kali ini kami akan membagikan 5 langkah yang bisa kalian ambil jika menghadapi situasi di mana seseorang mengabaikan dirimu. Langkah-langkah ini bukan hanya akan membantu kalian untuk merasa lebih baik, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang hubungan dan diri kita sendiri. Mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, jangan langsung baper ataupun bawa perasaan. Seringkali saat seseorang yang kita sukai tiba-tiba mengabaikan diri kita, pikiran negatif langsung menghampiri. Kita mungkin mulai berpikir, apakah dia nggak suka sama aku lagi? Atau apa yang salah dengan diriku? Nah, penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam menilai situasi. Mungkin dia sedang menghadapi kesibukan di pekerjaan, atau bisa jadi ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, dan tidak semua ketidakhadiran atau respon yang lambat berarti mereka mengabaikan kita secara pribadi. Cobalah untuk memberi mereka waktu dan ruang. Jangan cepat-cepat merasa kesal atau berpikir yang buruk. Ingatlah bahwa perasaan baper hanya akan membuat kita semakin stres. Jadi ambil nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran, dan berikan waktu bagi mereka untuk kembali menjangkau diri kita. Dengan cara ini, kita bisa menghindari asumsi yang tidak perlu dan menjaga kesehatan mental diri kita. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fokus pada dirimu sendiri. Ketika seseorang tidak memberi perhatian yang kita harapkan, ini sebenarnya adalah momen yang sangat berharga untuk diri kita sendiri. Alih-alih terjebak dalam perasaan kecewa, manfaatkan waktu ini untuk lebih memperhatikan diri sendiri. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang membuatmu itu bahagia, seperti hobi yang kamu sukai, berolahraga, atau mungkin mengeksplorasi tempat-tempat yang baru. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk meningkatkan self-care, mulai dari menjaga kesehatan fisik hingga kesehatan mental. Dan percayalah, saat kamu merasa baik dan bahagia dengan dirimu sendiri, itu akan terlihat. Energi positifmu akan memancarkan daya tarik yang lebih besar. Dan siapa tahu, orang yang kamu suka bisa melihat betapa menariknya kamu saat ini. Jadi jangan pernah ragu untuk menjadikan dirimu prioritas utama dan nikmati setiap momen yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, evaluasi hubungan kalian. Saat merasa diabaikan secara terus-menerus, penting untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan hubungan yang sedang kamu jalani. Cobalah untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah hubungan ini sudah dibangun dengan dasar yang sehat? Dan terkadang kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain, dan hal ini bisa membuat kita merasa kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Evaluasi apakah kamu dan dia sudah saling berkomunikasi dengan baik, apakah ada kejelasan dalam tujuan hubungan, dan apakah kalian saling mendukung satu sama lain. Jika perasaan diabaikan itu muncul, bisa jadi itu adalah tanda bahwa hubungan ini perlu penyesuaian. Mungkin saja kamu perlu memberi lebih banyak ruang untuk hubungan ini berkembang secara alami. Terkadang terlalu memaksakan sesuatu justru bisa membuat situasi menjadi lebih rumit. Dan ingatlah, setiap hubungan memiliki ritme dan waktunya masing-masing. Dengan memberi ruang, kamu bisa melihat apakah dia benar-benar berniat untuk kembali berkomunikasi, atau apakah hubungan ini memang perlu ditinjau ulang. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika hubungan kalian, tetapi juga untuk menentukan langkah selanjutnya yang paling baik bagi dirimu. Dengan cara ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menjaga kesehatan emosionalmu. Yang keempat, beri ruang dan jaga jarak. Ketika kamu merasa seseorang mengabaikanmu, langkah selanjutnya yang penting adalah memberikan dia ruang dan waktu untuk berpikir. Terkadang naluri kita adalah untuk terus mengejar dan menghubungi dia, berharap dia akan memberikan perhatian yang kita inginkan. Namun perlu diingat bahwa jika kamu terus-menerus menuntut perhatian, bukan tidak mungkin dia justru akan semakin menjauh. Memberi sedikit ruang tidak berarti kamu menyerah, tetapi lebih kepada memberi kesempatan bagi hubungan ini untuk bernafas. Dengan menjaga jarak, kamu juga memberikan waktu bagi dia untuk merindukanmu. Kadang-kadang saat kita tidak selalu ada di depan mereka,
orang lain bisa menyadari betapa berharganya kehadiran kita dalam hidup mereka. Dengan begitu bukan hanya menjaga kesehatan emosionalmu, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang mandiri dan menarik. Dan ingatlah, ruang yang kamu berikan bisa menjadi momen refleksi bagi dia, dan siapa tahu bisa memicu rasa rindu yang membuat dia kembali ingin mendekat. Yang kelima, jangan pernah takut melepaskan dan move on. Ini adalah langkah terakhir yang mungkin paling sulit, tetapi sangatlah penting. Jika kamu sudah mencoba segala cara dan dia masih terus-menerus mengabaikanmu tanpa memberikan respon, maka saatnya untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini memang layak untuk diperjuangkan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Terkadang kita terlalu berharap pada seseorang yang mungkin tidak memberikan perhatian atau cinta yang kita layak dapatkan. Ingatlah, ada banyak orang di luar sana yang bisa menghargai dan mencintaimu dengan tulus. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah langkah berani untuk mencintai diri sendiri. Ketika kamu melepaskan sesuatu yang tidak sehat, kamu memberi ruang bagi hal-hal baru dan lebih baik untuk masuk ke dalam hidupmu. Beri dirimu kesempatan untuk menemukan seseorang yang benar-benar akan menghargai kehadiranmu. Dan ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan hubungan yang saling mendukung dan penuh dengan cinta. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 hal yang bisa kamu lakukan kalau kamu merasa diabaikan oleh seseorang. Yang terpenting, jangan terlalu larut dalam perasaan negatif dan tetap percaya diri. Karena pada akhirnya, orang yang tepat akan selalu memperhatikanmu tanpa kamu harus memintanya. Dan bagaimana denganmu? Apakah kamu punya pendapat lain terkait topik kita hari ini? Jangan ragu dan sungkan untuk share pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.